Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk belajar memahami kitab suci kita, pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Kalau pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah mengantarkan, ya, kata pengantar kalau buku, bahwa buku atau kitab yang kita pelajari ini adalah kitab tafsir Jalalain. Kemarin sampai Bismillahirrahmanirrahim sudah kita bahas panjang lebar ya. Berikutnya alhamdulillah sampai akhir nanti ini surat Al-Fatihah. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, surat Al-Fatihah itu luar biasa karena juga disebut sebagai umul kitab. Jadi kitab segini ini Al-Quran. Kalau Yasin itu disebut sebagai hati Al-Quran. Kalau Al-Fatihah itu disebut sebagai umul kitab. Di antaranya karena saking luar biasanya julukan Al-Fatihah itu banyak. Salah satunya adalah umul kitab. Umul kitab itu bok-bokane kitab. Jadi seluruh Al-Quran itu kandungan maknanya terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau memahami Al-Fatihah dengan dalam, insya Allah ya semuanya itu akan termaktub di dalam Al-Fatihah. Secara ringkas akan saya sampaikan terlebih dahulu kok mengapa seperti itu. Karena kalau orang itu sudah alhamdulillahirabbil alamin, mampu seperti itu, mampu alhamdulillah tenanannya, maka dia itu akan bisa berikutnya. Berarti dia itu juga sudah menganut apa yang diajarkan para nabi dan para rasul. Itu kan akhir surat Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau sudah bisa mengikuti jalannya para rasul, para nabi itu, kita betul-betul bisa alhamdulillah. Kalau sudah bisa alhamdulillah ya, berarti bisa mengikuti langkah atau ajaran para nabi dan para rasul. Ini kok nggih muter. Nah, di dalam kehidupan ini kalau orang itu agar bisa alhamdulillahirabbil alamin itu memang harus memahami Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jadi muter-muterin ngoten. Maka disebut sebagai umul kitab. Karena maknanya Al-Quran itu ya mengajak untuk semakin betul-betul mampu menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, untuk bisa seperti itu berarti butuh pertolongannya Allah dengan ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita bahas satu persatu ayatnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu adalah jumlatun khobariyatun. Jumlatun khobariyatun kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat berita. Kusida biha as-sana a'alallahi bimadmuniha. Alhamdulillah itu adalah memuji Allah
dengan pengertian yang terkandung di dalam pujian tersebut. Pengertian yang terkandung itu diantaranya min annahu ta'ala malikun, yang sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah pemilik li jami'il hamdi lumi, atau diketahui adalah zat yang paling berhak untuk disembah dengan hak. Itu alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu adalah rabbil alamin, yaitu pemelihara alam semesta. Biasanya kalau kita terjemahnya kan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah itu juga pemelihara. Makna yang terkandung di dalam Rob itu pemelihara. Dengan semerep enten fakultas tarbiyah pun sering nggih dipahami fakultas tarbiyah gitu. Berarti fakultas tarbiyah itu fakultas pemelihara. Itu fakultas pendidikan. Artinya memelihara itu adalah juga mendidik. Karena memelihara itu mendidik. Bapak dan saudara-saudara, kalau kita memahami bahwa Allah itu adalah pemilik segala puji, kalau Allah itu juga maha pemelihara, itu apa yang kita ragukan lagi dari Allah? Tidak ada yang bisa kita ragukan dari Allah. Nah, untuk mampu tidak meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali, itu kadang seurip itu bukan cukup. Apalagi orang-orang muda yang belum mengalami, ibaratnya belum makan garam, asam dan garam kehidupan. Itu kadang-kadang untuk memahami betul-betul Allah itu hanya Allah yang maha terpuji dan Allah itu maha pendidik, niku belum saged ngeh teng ati. Iku caranya nggih, di antaranya menelusuri kembali pengalaman hidup kita. Sering-seringlah menelusuri pengalaman hidup kita. Betapa kita itu sekarang bisa menjadi, ibaratnya orang Jawa ini ngomong wis dadi wong. Dadi wong iki nggih maksudnya nggih ngoten niku maknane dadi wong niku. Jawa niku dadi wong nggih maksudnya ngoten niku. Itu adalah karena betul-betul dikanugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seringkali menceritakan pengalaman hidup saya. Betapa hidup saya itu kalau saya telusuri kembali niku, ini buat contoh agar panjenengan juga mampu untuk menelusuri pengalaman hidup itu menjadi satu pengalaman yang meyakinkan, menegaskan bahwa Allah itu segala pemilik segala pujian dan Allah itu maha pendidik. Bapak-bapak, saya itu begitu nikah itu mempunyai doa saya itu 5 tahunan. Kok dilala kok nggak ada pikiran ngoten itu. Ya Allah, mudah-mudahan 5 tahun pertama saya punya rumah setelah nikah. Lalu 5 tahun kedua saya itu bisa haji. 5 tahun ketiga saya bisa beli mobil. Harapannya orang kan ngoten-ngoten itu. Nah, ternyata di ujung 5 tahun pertama saya nikah itu saya tidak bisa mengumpulkan duit. Saya tidak bisa mengumpulkan uang. Nah, ternyata berarti kalau saya itu tidak punya uang, tidak bisa beli rumah. Kan kesimpulannya ngoten nggih. Ternyata Allah itu mengabulkan doa bukan dengan cara saya mengumpulkan uang lalu punya rumah. Itu ada teman saya itu dalam tanda kutip dikejar target karena mulai akhir tahun dia pegawai bank yang harus biasanya kan itu target-target. Akhirnya saya disasar saya agar
saya hutang juga. Akhirnya dan hutangnya itu belinya ya hanya untuk rumah. Nah, akhirnya saya punya rumah. Itu di bulan-bulan terakhir 5 tahun pertama. Itu seakan-akan Allah itu menunjukkan pada saya, gitu, bukan karena saya yang ngatur, ini orang itu. Kan kalau mengumpulkan uang sendiri kan kayak ada peran diri sendiri untuk noto awak. Nah itu betul. Begitu juga di 5 tahun kedua, saya nikah tahun 2002. Berarti 5 tahun pertama 2007 saya punya rumah di Canaan. 5 tahun kedua saya sudah di Canaan. Ternyata saya untuk Allah mengabulkan doa saya bisa haji itu bukan dengan cara yang wajar juga. Saya tidak punya uang juga untuk haji. Ganti lala. Saya sampai teman-teman tetangga itu sudah berangkat haji. Saya itu masih di rumah, belum ada kepastian. Sudah berangkat itu teman-teman yang jamaah haji yang lain, saya ditelepon bahwa saya bisa dapat jatah yang dari kerajaan Arab Saudi. Akhirnya saya langsung mengurusi segalanya, termasuk paspor aja belum punya. Akhirnya berangkat. Itu 5 tahun kedua itu kayak seperti itu. Seakan-akan Allah ingin menegaskan itu kanugrahan kepada aku. Maka saya betul-betul bisa alhamdulillah mengakui bukan peran pribadi, kekuatan akal saya, kekuatan tenaga saya, pinternya saya oleh golek duit nih betul. Nah di 5 tahun ketiga saya itu punya doa punya mobil. Padahal saya itu sebelum itu sudah pakai mobil terus, tapi bukan mobil saya, mobil kantor. Nah, pada 5 tahun yang ketiga itu bapak punya mobil itu, hari malam Kamis ada orang ke rumah saya itu pinjam uang 100.000, saya nggak bisa ngasih. 100.000 loh nggak bisa ngasih. Bukan karena saya nggak mau, tapi memang nggak ada yang saya pinjamkan kalau 100.000. Tapi hari Minggu saya berangkat ke TVRI, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hanya selang 3 hari saya itu ke TVRI cari mobil. Itu seakan-akan juga ingin menegaskan lagi bahwa ternyata pengabulan doa yang 3 rebutan itu semuanya tidak dengan cara yang Allah ingin memberi pelajaran kepada saya, yang saya rasakan bahwa ini kalau hanya kekuatanmu, kekuatan pikirmu, kekuatanmu boleh duit itu nggak bisa. Maka dikasih jalan-jalan seperti itu. Nah pengalaman hidup yang seperti itu menegaskan pada diri saya untuk betul-betul alhamdulillah itu oleh Tuhan. Nah, juga Rabbil Alamin, Allah itu ngatur awakmu diatur. Sekarang Bapak bisa menelusuri kembali pengalaman hidupnya masing-masing yang mirip-mirip seperti itu. Bapak, saya juga sering kan ceramah begini, khutbah. Itu kalau saya itu belajar tenanan, Pak. Ini persiapan saya untuk ngaji. Itu bubrah, sering bubrah. Karena apa? Seakan-akan Allah ingin mempelajari, jangan betul-betul menumpukan dirimu pada kekuatanmu. Ngerti ya? Tapi tumpukanlah dirimu pada Allah. Bergantunglah dirimu, pergantungkan dirimu pada itu. Seringkali kita merasa kalau belajar tenang gitu, itu malah mboten muni, terlalu sulit untuk menuangkan apa yang ingin saya sampaikan. Tapi biasanya betul-betul kalau saya sudah mau ceramah, mau naik mimbar khutbah itu
pun la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil biasanya. Yang keluarlah. Enggak salah, mudah-mudahan ada yang mengingatkan. Pada akhirnya seperti itu. Itu lah, memang seperti itu. Hakikatnya hidup itu memang harusnya seperti itu. Karena yang namanya muslim itu maknanya adalah menyerah. Dia menyerahkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggih, menyerah. Betul-betul menyerah. Menyerahkan diri kita, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian pasrah yang benar. Pasrah yang benar itu adalah pasrah yang bermakna kita harus menggunakan akal pikiran kita, menggunakan tenaga kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ay malikun jami'al khalqi minal insi wal jinni. Rabbil alamin itu juga bermakna Allah adalah pemilik semua makhluk, baik makhluk itu minal insi dari jenis manusia, wal jinni maupun dari jenis jin, wal malaikati dan jenis malaikat, wad dawabi dan hewan melata, wa ghairihim dan makhluk-makhluk selain itu semuanya. Wa kullum minha dan setiap dari makhluk-makhluk itu tadi yutlaku alaihi alam, dikatakan sebagai alam. Jadi manusia, jin dan yang lain-lain itu adalah alam. Nopo alam niku? Yuqalu alamul insi wa alamul jin, disebut sebagai alam manusia maupun alam jin. Bila ghairi dalik, ada alam jin, ada alam manusia, ada alam malaikat, ada alam barzakh, ada alam pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Mengapa kok disebut seperti itu? Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya'i wan nun. Dan biasanya penggunaan untuk jamak itu untuk pluralnya bahasa Indonesia jamak, untuk banyak, sebutan banyak itu ditambah ya dan nun. Alam ditambah ya dan nun jadinya alamin. Alam, ain, alif, lam, mim ditambah ya kali nun, alamin. Sebutan untuk banyak. Kalau alam itu satu, alam jin, alam manusia. Tapi kalau semua alam itu disebut alamin. Okay. Lah, mengapa kok memakai itu? Aulal ilmi ala ghairihim. Jadi penambahan ya dan nun itu tadi, itu kalau di dalam ilmu nahwu jamak mudzakkar salim. Pun boten usah dipikir banget ini. Intinya penambahannya itu adalah untuk menunjukkan keutamaan alam yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang berakal. Jadi saat kita membaca Rabbil alamin, itu terkandung di dalamnya, di situ adalah semua alam semesta dan keistimewaan bagi alam-alam makhluk yang mempunyai akal. Sing enten akale manusia kali jin. Yang lain itu akal tapi instingtif. Wahum minal alama, wahwa minal alamah. Alam itu adalah dari kalimat alamat. Alam itu dari kata alamat. Alamat itu tanda. Alamatnya pundi niki nomere berbak. Nomor pinten ngaten nih jalan berbak nomor berapa. Lah niku alam. Nah, alam semesta itu juga tanda. Alam-alam kok disebut alam itu apa sih? Karena alam itu adalah tanda. Li'annahu alamatan. Karena sesungguhnya alam itu adalah tanda ala maujudi. Oh,
ala mujidihi. Di annahu alamatan ala mujidihi, karena alam itu adalah tanda ada yang mewujudkannya. Intinya bahwa kalau ada sesuatu itu pasti ada yang menciptakannya. Setelah ditelusuri kembali, oh si A kae, bapake kae, ibu kae, ditelusuri lagi sampai Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam yang menciptakan adalah saat ini kebu. Tapi saya tahu kebu di mana. Kok si ono kebu ternyata. Kebu di Oke, beri kasih sumber gitu. Oke, sebelah selatan jalan itu. Karena saya jarang-jarang lihat kebu sekarang ini. Kebu itu gak anaknya kebu. Kebu itu gak anaknya kebu baik. Bangetan itu. Manusia juga begitu, jin juga begitu. Dan sampai akhir kalau ditelusuri penciptanya adalah Allah. Alam semesta ini menjadi tanda. Lupa, saya itu di manusia. Tapi kok saya tidak mengetahui tanda-tanda di dalam diri saya bahwa yang menciptakan diri saya itu Allah. Ya nggak pernah dibelai kok. Kan kesalahan banyak orang itu karena tidak mencari. Padahal tanda di dalam dirinya itu banyak. Sampai terakhir kemarin itu malam Kamis saya di tempat Pak Gio di malam Sabtu. Itu kebetulan saya diminta di Masjid Al-Hidayah juga, tapi yang Serut. Nah di situ saya itu menemukan itu maksudnya kan, saya jarang mikir tapi kok kemudian ketemu di situ pikiran saya. Jenengan semuanya ini pernah nggak mimpi yang benar? Pasti pernah ya. Maksud pulau ngeten iki. Salah satu mimpi yang benar itu tandanya adalah umpamanya jenengan merasa sekarang ini kayak pulau ya, ini ngaji kayak gini, oh dulu pernah ya, saya seakan-akan pernah ngalami ini. Ternyata setelah diingat-ingat, oh ternyata ngimpi. Pernah nggak itu? Itu seakan-akan saya yakin setiap orang pasti diberi pengalaman seperti itu. Pernah nggak? Tak lupa pernah nggak? Betul kelingan. Itu saya sering kali tanya kepada orang, itu pernah nggak mimpi yang modelnya seperti itu? Loh, kok pernah ya ini ya? Saya alami. Oh ternyata itu saya pernah mimpi. Walaupun biasanya sedetik 2 detik, bukan banyak. Mulai banyak kayak Rasulullah. Sedetik 2 detik itu ternyata Bapak Ibu, itu menandakan di dalam diri kita itu mimpi yang benar itu diletakkan pada setiap orang agar menjadi tanda bahwa Al-Quran itu juga diturunkan diantaranya dengan mimpi yang benar, gitu. Agar setiap orang tidak bisa membantah saat dikatakan bahwa yang namanya Al-Quran itu juga diturunkan dengan cara mimpi, karena orang itu pernah mimpi yang juga mendekati kebenaran yang sedetik 2 detik itu, maka oh iya memang ternyata ada sesuatu yang benar dalam mimpi-mimpi itu. Maka kita nggak bisa membantah lagi bahwa di dalam diri kita itu diletakkan tanda diantaranya mimpi itu. Nah yang lain-lain banyak sekali Bapak. Tanda-tanda kekuasaan. Di antaranya kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia, maka di situ diterangkan dengan sangat jelas betapa proses manusia itu sejak terbuahinya ovum itu sel telur yang ada di rahim, dibuahi oleh sperma. Itu di dalam Al-Quran itu ada bahasa yang sangat mengagetkan para dokter kandungan. Manusia itu kan diciptakan yang pertama kali alaqah. Alaqah itu Bapak adalah
Kalau bahasa Arab yang asli yang kemudian diambil menjadi di Al-Quran itu, alaqah itu adalah seperti lintah. Lintah. Kok lintah? Iya, karena ternyata setelah sel telur dibuahi sperma jenengan itu, Arif urung bisa bayangkan. Itu kan menjadi alaqah, yang alaqah itu nempel di dinding rahim dengan cara seperti lintah nempel di kulit itu. Ngaten ini, semakin kuat sampai kuatnya itu bapak kan numpak motor berang mengambil koyo sampai nggak jatuh kan, walaupun ada yang jatuh, arti rahimnya itu nggak kekukur. Nah itu kan tahun 700 Masehi, sekitar 700-an Masehi. Boten enten sing mikiraken ngoten itu. Apalagi kok terus mbelai weteng terus ditemukan itu enggak. Itu kan baru-baru teknologi baru-baru ini yang menemukan. Itu artinya apa, ada kesesuaian antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan kenyataan yang ada sekarang. Nah, kalau Al-Qur'an bukan yang membuat itu, yang membuat manusia ya tidak tahu itu. Itu menegaskan bahwa kalau kita meneliti alam semesta termasuk diri kita sendiri, maka kita akan mendapatkan kebenaran-kebenaran. Annahu alamatan ala mujibihi, alam semesta itu menunjukkan siapa penciptanya yang mewujudkan alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ini ayat yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini maknanya Ar-Rahmanir Rahim sudah saya jelaskan pada waktu membahas basmalah kemarin. Ayatir rahmah. Ayatir rahmah. Yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu ayatir rahmah wa hiya iradatul khairi li ahadihi. Yaitu Ar-Rahman itu adalah yang mempunyai kasih. Wahya iradatul khair, mempunyai kasih itu maksudnya adalah menghendaki kebaikan di ahlihi, kepada keluarga atau yang berhak untuk dikasihi. Maliki yaumiddin. Kalau di tafsir Jalalain ini boten maliki, bacanya tadi maliki yaumiddin. Kalau kita bapak kebiasaannya adalah maliki yaumiddin. Dua-duanya itu bapak bisa digunakan. Tetapi kalau kita sudah gurunya dulu itu mengajarinya dengan manya panjang gitu baca mohon manya panjang. Maliki yaumiddin itu berbeda kalau kita membaca surat An-Nas. Bukan malikin nas, tapi malikin nas. Ya saya sok keliru-keliru. Tapi kalau saya dengarkan tadi baca Al-Qur'annya di sini sudah bagus-bagus ya. Malah lebih bagus daripada saya kalau ngaji. Nah, seperti ahad itu qul huwallahu ahad. Itu kan sering kali orang-orang itu karena untuk mengenakkan didengar gitu kadang-kadang ahad, ngerti lah, ahad. Nah ini malah salah. Tapi nek dereng ngertos ya kita lagi seperti kemarin gitu, ngertos. Enten malih sing dikasih ngertos kadang-kadang berkali-kali dikasih ngerti yo balik mawon. Silate wis nuwun sewu ben sepuh jadi angel. Napa maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin ai al-jazai. Yang disebut maliki yaumiddin ad-din yaitu yang memiliki. Kalau malik itu adalah yang merajai. Yang merajai hari pembalasan, ai al-jazai maksudnya hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah. Yang disebut yaumul jaza, yang disebut yaumiddin itu adalah
yaumul qiyamah. Yaum niku hari, kiamat niku apa kiamat niku artinya? Apa? Akhir. Kiamat itu adalah terjadi. Terjadi hari kejadian. Maksudnya ngoten lho. Nggih, maknanya juga yaumul akhir nggih. Nggih, wa khussa bi dzikri li annahu la malika dzahir. Mengapa kok niki pembahasannya nggih, mengapa kok maliki yaumiddin ini juga dibahas menjadi ayat tersendiri? Wa khussa bi dzikri, karena mengkhususkan menyebutkan maliki yaumiddin li annahu, karena sesungguhnya la malika dzahir, tidak ada raja fihi, di dalam yaumul qiyamah, li ahadin, tidak ada yang tidak ada raja pada zahirnya di saat satu pun illallah, kecuali Allah Ta'ala, bidalilin, dengan sebuah dalil dari ayat Al-Quran yang lain, limanil mulkul yaum lillah, iku Al-Mu'min 16. Limanil mulkul yaum, siapakah raja pada hari ini? Siapakah raja hari ini? Yaitu Allah, pemilik semua kerajaan pada waktu, pemilik semuanya pada waktu hari kiamat itu adalah Allah. Waman qara'a maliki, ini dibahas. Karena siapa yang membaca maliki dengan ma panjang, famaknahu malikul amri kulli, malikul amri kulluh. Jadi kalau dibaca ma dengan panjang, maka maknanya adalah pemilik segala perkara di hari fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Huwa mausufun bidzalik, artinya Allah itu mausufun disifati bidzalika, dengan maliki yaumiddin, daiman, selamanya. Ghafirid dzambi, sebagaimana sifat Allah ghafirid dzambi, yaitu Allah yang Maha mengampuni dosa. Fasahha wuquhu sifatun lima'rifatin, maka sahlah letak dari Malik Yaumiddin itu sebagai sifat lima'rifatin kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami itu menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Bapak-bapak, kenyataannya orang yang menyembah selain Allah itu kan banyak nih. Orang yang meminta kepada selain Allah banyak. Maka betul-betul kita itu kalau di dalam sholat itu seperti saya sampaikan kemarin. Al-Fatihah itu menyimpan kulu itu maksudnya, wahai Tarsun, ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Lukman pas sholat itu dirasakan Lukman, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan seperti ngeten iki. Wahai manusia, saksikanlah, yakini bahwa Allah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu pemilik segala puji. Wahai manusia, saksikanlah bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Saksikan loh Pak. Saksikan itu pripun maknanya. Maka pengalaman hidup kita tadi itu harus kita rumuskan menjadi dalil bahwa kita, ya saya menyaksikan, saya mengalami sendiri bahwa Allah itu betul-betul alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pas sholat itu sakit ngoten niku. Terus iya karena butuh ya Allah, yang memang hanya Engkaulah yang patut disembah, dan hanya Engkaulah ya Allah yang patut kami mohon. Maka betul-betul sholat itu
Yang disebut orang khusyuk diantaranya seperti itu. Bisa khusyuk itu hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Aina khusyuka bil ibadah, iya karena butuh itu kami mengkhususkan kepadamu, khusus kepadamu ya Allah bil ibadati dengan ibadah. Ibadah itu menghamba, menghamba itu ngewamulo kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa ngemawulo itu ini ibadah itu. Jadi kalau kita itu punya budak, maka budak itu adalah kita dapatnya dibeli. Ibaratnya pikirannya, tenaganya itu dibeli. Nah kalau tenaga dan pikirannya sudah dibeli termasuk waktunya, maka tidak ada yang dilayani kecuali tuannya. Ini budak. Saat ini pun jarang. Tetapi makna hamba ini seperti itu. Sebetulnya diri kita semua itu kan hamba Tuhan, hamba Allah. Nah karena kita hamba Allah berarti pikiran kita, tenaga kita, waktu kita miliknya Allah. Kok enak-enakan terus? Berarti korupsi kita itu. Lah gitu, korupsi pikirannya gue enak, gue cari keenakan sendiri, pikirannya gue seneng-seneng bisa sendiri. Jadi betul patut. Lah nek kula nerangaken ngoten nggih melu isin. Kula diterima saged totalitas semua untuk Allah. Mun kadang-kadang cek seneng kudut bareng. Nggih makane kula kadang-kadang nek ngoten wis niat kudut kalau zikir kan bisa mungkin kalau zikir ben enten makna ibadah. Ini pun saya bagi yang kurang suka dengan orang itu. Minat tauhidin wa ghairihi. Aina khusyuka bil ibadah. Ya menyembah itu adalah mengkhususkan ibadah. Ibadah itu adalah min tauhidin. Min tauhidin itu nyawijiaken. Nyawijiaken itu maksudnya mengakui keesaan Allah. Mengakui keesaan Allah itu esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam af'alnya. Allah itu maha esa semua. Enggak ada yang orang itu disebut umpamanya, oh kamu penyayang sekali. Itu tidak mungkin menyamai penyayangnya Gusti Allah. Maka itu Allah itu esa di dalam sifat. Af'al Allah itu juga begitu. Sekarang itu komputer itu bisa lebih cerdas daripada uteknya manusia. Karena komputer dibuat oleh berutek-uteknya manusia. Tapi komputer kan sakit hack, gitu? Nah, ciptaan Allah, walaupun komputer seperti itu, tetap akan lebih hebat. Ciptaan Allah itu pasti akan lebih luar biasa. Lah wong komputer nek sing nyiptake uteke manusa nggih sing nyiptake Gusti Allah. Kadang-kadang karena belum mengerti saja kita itu mengagul-agulkan sesuatu. Kadang-kadang apalagi kalau zaman dulu duwe jimat itu. Jimat ora iso wae. Nah, umpamane gitu. Ya karena belum tahu ada yang mampu mengalahkan dari kata itu. Lu nek wis ketemu sing iso ngalahake tadi. Ya kok iya. Nah, tauhid niku ngoten niku, semuanya itu Allah itu Maha Esa. Wa ghairihi dan selain tauhid. Artinya menyembah Allah itu dengan harus ada nilai-nilai tauhid dengan di dalam ibadah. Wa natlubul ma'unata, dan kami yang nasta'in itu adalah bermakna natlubul ma'unata. Kami memohon, mencari al-ma'unata, pertolongan alal ibadati dengan ibadah wa ghairiha dan yang lain-lainnya. Niku iya karena butuh wa iya karena setahun. Biasanya bapak-bapak, saudara-saudara kalau di Yabatik mereka kita membaca iya karena setahun, pas habis doa itu kita ulang 11 kali. 11 kali itu dengan menunjuk akan
menunjukkan panyuwunan. Iya karena nasta'in, iya karena nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Lah itu apa yang kita mohonkan dimintakan kepada Allah, dinaikkan. Ibaratnya naik sih, dia ibaratnya masuk misal gimana kurang lebih sing dinaikkan. Nggih, niku ngoten niku. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ai arsyadana ilaihi. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami ilaihi, kepada jalan yang lurus. Wa yubdalu minhu. Wa yubdalu minhu. Kedudukan dari kalimat ini adalah menjadi badal. Wa yubdalu minhu, dan bukan kalimat ini. Wa yubdalu minhu, dan dibuatlah badal. Badal itu kata penjelas napa ya? Nggih, kata penjelas yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang namanya jalan yang lurus itu adalah apa maksudnya? Jalan yang lurus, apa sih jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Bapak dan saudara-saudara, orang yang di jalan yang lurus itu saja adalah orang-orang yang engkau beri nikmat. Orang yang sudah di jalan yang lurus itu pun adalah kita harus mendeklarasikan bahwa orang-orang itu pun yang namanya para rasul, para nabi, para wali, para ulama, usolih, ulama amilin itu semuanya kok bisa seperti itu juga karena mendapat nikmat dari Allah, bukan karena kekuatan pikirannya sendiri dan yang lain. Bil hidayah, yaitu dengan hidayah. Wa yubdalu minal ladzina bisilatihi, dan badal dari alladzina dengan kelanjutannya ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan orang yang engkau murkai. Wahum, di sini disebutkan orang yang dimurkai Allah itu adalah al-yahudu, orang-orang Yahudi. Wala ghairil waladhdallin, ini dijelaskan wala wa ghairi, dan bukan dari orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat di sini dijelaskan wahum an-nasoriyu, yaitu orang-orang yang murka kali tersesat itu beda nggih. Nggih, saged dipahami insyaallah. Wa nuqatul badali ifadatun annal muhtadina laisul yahudu. Bapak-bapak, dan di sini dilanjutkan berarti pemilihan badal ini adalah memberikan faedah bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk itu bukan orang Yahudi dan juga bukan orang Nasrani, wala Nasori. Wallahu a'lam, Allah Maha mengerti bisawab dengan kebenaran. Wa ilaihil marji'u wal ma'abu, dan hanya kepada Allah lah kami itu tempat kembali, wal ma'abu tegesi tempat untuk kembali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, semoga sholawat tetap terlimpahkan kepada pemimpin kami, penghulu kami yaitu Muhammad wa ala alihi, dan mudah terlimpahkan kepada keluarga Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad washabi dan sahabatnya Nabi Muhammad wasallam. Dan semoga Allah juga memberikan keselamatan tasliman katsira, dengan keselamatan kesejahteraan yang sempurna, yang banyak, daiman, dan selamanya, abadan, selamanya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa hasbuna, dan yang mencukupi kami adalah Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya yang kami berpasrah
tempat berpasrah adalah Allah. Wala haula, dan tidak ada daya upaya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah al-aliyyil azimi, Allah yang maha tinggi, yang maha luhur, al-azimi, yang maha agung. Itu surat Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah sampun selesai. Besok mau kita lanjutkan surat Al-Baqarah napa juz anak. Urut Al-Qur'an mawon. Berarti Al-Baqarah nggih. Nggih, besok minggu depan Al-Baqarah. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang surat Al-Fatihah di hadis-hadis nggih. Hadis Al-Fatihah dipakai untuk suwuk pun semerap nggih. Pun pernah meraktekkan. Dereng. Ingin meraktekakan, gitu, praktekkan, dicoba. Bagaimana caranya? Caranya agar ampuh, nyuwun ke Gusti Allah ben ampuh. Caranya nyuwun datang Gusti Allah pripun? Dipasang, biasanya ngoten. Kula masani Allah agar kula bisa menggunakan surat Al-Fatihah sebagaimana digunakan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri. Sahabat yang nyuwuk nih lho, ceritanya kan pun populer toh. Ada sekelompok sahabat Rasulullah jalan gitu, terus di tengah jalan dicegat oleh seorang perempuan. Perempuan itu adalah pembantunya atau hamba sahayanya dari ketua suku. Ketua sukunya kena kalah jeping. Akhirnya diobati pakai surat Al-Fatihah itu. Yang mengobati itu kan di hadis itu ada yang penafsir yang mengatakan itu adalah sahabat Sa'id Al-Khudri itu. Nah, sahabat Sa'id Al-Khudri ini disuwuk, sembuh dikasih kambing. Nah, pulang-pulang dikasih kambing. Nah, teman-temannya heran, kamu tiba iso nyuwuk, bisa meruqyah. Nah, saya itu nggak meruqyah, saya cuma menggunakan surat Al-Fatihah memohon kesembuhan kepada Allah itu yang bersangkutan. Wis aja ngomong wae, aku dhewe ya bingung. Engko nek ke Madinah, sampai Madinah kita tanyakan Rasulullah. Malah Rasulullah niku dawuh ngeten. Kowe ngerti nek Al-Fatihah itu juga bisa nyuwuk dipakai untuk sembuh. Nah, Bapak niku mirip nek jenengan ke bengkel mau mumpah sepeda kita, itu kan itu untuk apa selang nih kok nopo nih ini kan kok sakit metu angin ini, kan kompresor itu angin ini sakit metu. Kalau nggak saking keteran itu toh, keteran itu ada listrik. Nah suwuk niku nggih biar mandi niku kudu enten kompresor itu. Kompresor itu nopo? Salah satunya dipasang. Ini nyuwun kepada Allah. Ya Allah niki kok saya ingin mengamalkan tenaga saya untuk bisa menyembuhkan orang. Nyuwun. Nah, caranya yang lain dibaca berulang kali. Baca berulang kali. Bacanya itu biasanya bapak-bapak ada yang sering baca itu 100, ada 1000. Ya, di antaranya juga 113. Kok enten angka 113? Jumlah huruf Al-Fatihah itu 113. Ini nek dihitung huruf itu siji-siji 113. Kok macamnya 113 ada yang seperti itu. Ya. Kalau saya pernah baca banyak-banyak begitu, tapi bukan untuk menjadi nyuwun untuk menjadi tukang ruqyah, bukan ya, keperluan lain itu ya Allah kula nyuwun petunjuk atau nyuwun apa ngoten nggih baca Al-Fatihah banyak. Tentu kita juga paham Bapak-bapak dan membuktikan sendiri, semua mengalami bahwa bacaan satu orang dengan yang orang lain itu bobotnya lain-lain tau nggih. Di antara bobot itu ditentukan hal-hal seperti itu. Tapi yang paling berat bobot itu berat
bobot itu mantep kan, mantep banget itu nggih. Terus nek pun orang itu sakit betul-betul memasrahkan dirinya pada Allah itu, pasrah sepenuhnya pada Allah, maka nopo-nopo niku sampai-sampai kita sering juga mendapatkan cerita kalau orang itu jadi mocohe ora tek fase, tapi nek dikongkon iku ya pandi lah, ngoten-ngoten itu karena bobot. Di antara bobot itu nggih dibaca berulang kali, dipasani atau kepasrahannya kepada Allah niku semakin tinggi. Kepasrahannya semakin tinggi itulah Bapak yang terutama hal itu. Nah, kalau bacanya sudah banyak lalu kemudian dipasani sudah banyak kok tambah oh nek kata pasani malah sombong, malah repot malah niku. Nanti sing mlebu mesti piye niku. Sing seneng ngaten niku. Maka kepasrahannya lillahi ta'ala-nya itu harus betul-betul diperhatikan. Monggo di antara cara-cara untuk memboboti surat Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan buat bapak dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih, kita akhiri nggih ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan ma'alamtani fardutuhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak lan sedaya ingkang tansah pundi matur nuwun Bapak Haji Muhammad sampun paring tausiah salajengipun menika dari situ juga yang namanya kenikmatan hakiki itu adalah rasa ayem tentrem. Di antaranya banyak bersyukur itu terus. Ya, alhamdulillah buat wis duwe akeh, iso bersyukur, atine ayem, tentrem, wis dunya akhirat. Wis kabeh dibuka. Nah, lihat kenyataan bahwa kalau kita bersani betapa Yahudi sekarang itu kan ributnya betul berakhir sampai sekarang tuh beres. Sekarang ini gitu. Zaman sekarang ini Yahudi ini ayam tentrem banget. Nggih kangelan toh. Wong gendino sing keparu diserang kuwatir dibom nuklir Iran gitu. Israel ini. Israel itu kan kebanyakan orang Yahudi itu khawatirnya tiap dinten. Tiap hari khawatir ditembak. Nah, kalau kita itu sudah punya agama Islam yang seperti ini kok sing khawatiran gak ayem tentrem niku sing salah sanes agama nih. Ya karena kita belum mampu untuk menggali nilai-nilai Islam yang luar biasa. Sampai-sampai Islam itu sekali lagi bahwa Islam itu bermakna pasrah. Islam itu bermakna damai. Islam itu salam itu sejahtera, damai sejahtera itu Islam. Kalaupun kita itu mempunyai permasalahan bagaimanapun, lalu kok membuat keresahan, kegelisahan hati kita, maka sebetulnya Al-Quran itu adalah penyelesaiannya. Al-Quran itu obat kita. Nah, dibacakan Fatihah tadi di antaranya, tapi obat yang dinamakan obat hati itu adalah kita memahami Al-Quran dan meresapinya dan mengamalkan dalam hati kita. Kan enten iki. Jadi amal itu kan teng ati niku seperti
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Itu kan letaknya teng hati kan. Seperti lagi Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Keyakinan yang meresap itu letaknya di hati. Maka kita harus mengolah hati kita, tidak hanya mengolah pemahaman pikiran kita. Nah, mengolah hati ini pada di antaranya disebutkan dengan jelas tatmainnul qulub, hati yang tenang. Nah, kok iso hati yang tenang itu? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan banyak ingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, cara ngerawat hati itu diantaranya memperbanyak zikir. Zikir itu di hati, bukan di sini. Di hati itu juga diucapkan dan diresapi yang menjadi makanan hati. Nah, jadi kalau hati kita rawat itu, kita didik terus, nanti insya Allah akan menemukan tatmainnul qulub itu. Hati yang mutmainnah, hati yang mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jadi ngoten niku Pak Tarjo. Jadi hubungannya sebenarnya nikmat hakiki itu adalah ada di tenang, di damai, di sejahtera. Atau Islam itu, Islam yang sesungguhnya memasrahkan diri, nek wong pasrah tenanan kepada Allah pasti hidupnya tenang. Ayat. Berarti tiang Yahudi itu pinterannya itu siku go melindungi ngenayem itu. Malah nggak dapat ayam karena situ. Ini diantaranya di dalam kitab di dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan ngeten iki. Syekh Ibnu Abbad yang mensarai Al-Hikam Al-Afraiyah itu menyebutkan bahwa orang yang mengandalkan pikirannya maka dia akan membuat cabang-cabang di dalam pikirannya. Karena cabangnya dalam pikiran itu terlalu banyak maka dia akan menjadi sibuk. Karena saat seseorang itu menjadi sibuk dengan pikirannya maka sulit memilih. Karena seorang itu sulit memilih maka dia itu akan menjadi sulit tenang. Nah, ini diterangkan dengan jelas. Kalau orang mengandalkan akalnya maka akalnya itu akan menuntun dia pada banyak pilihan. Banyak pilihan itu kalau sudah sangat sulit memilih maka pikirannya nggak bisa berhenti. Maka di mana ketenangannya? Nah, itu penjelasan. Dan kan nyatanya nggak tahu Pak. Kalau kita mengandalkan pikiran mau milih warna cat dinding wae kok mikirin wangi. Akhirnya wis iki wae, wis iki wae itu napa? Nah. Wis gua aku ora wis iki wae kan napa? Nggih, sami. Kalau kita masyarakat bukan menggunakan akal digunakan, tapi memang harus ada kata akhir. Terus pokoknya lillahi ta'ala. Nah, niat itu. Pasrah Gusti.